Jadi Gen Z ya gitu. Jangan pernah kalian capek untuk bekerja. Karena kita harus punya aset gitu. Untuk ngeluh-ngeluh nggak apa-apa. Ngeluh-ngeluh nggak apa-apa. Mau kamu senangis apapun, sesedih apapun, ngeluh, ngomel sepanjang hari nggak apa-apa. Tapi ya udah, terima aja. Nanti Halo Sobat Berita Jatim, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Saya Resta Ayu dan temani lagi dengan Mbak Uli, kembali lagi dengan Mbak Uli. Sehat Mbak hari ini? alhamdulillah tetap sehat. Sehat. Gimana Mbak keadaan hari ini? Sehat kan? Jiwanya juga sehat? Ini jawabnya versi jujur atau enggak ya? Ya harus jujur dong. Kita santai aja Mbak. Ini kan sudah sehat nih. Alhamdulillah. Tapi secara mental gimana Mbak? Alhamdulillah jiwa raganya sehat, mentalnya yang mungkin agak shaking. Iya ya, agak kaget-kaget dikit gitu. Mbak, padat ya minggu-minggu ini Mbak. Iya. Kegiatannya padat. Kebetulan padat banget sih. Padat banget. Walah, gimana ya ini? Maaf loh Mbak, harus diajak ke sini buat enggak dong, kan tetap seneng ketemu Mbak Resta. Bisa aja. Mbak, kalau soal kita kan capek nih Mbak ya, cepet-cepet apa ya, kayak kerjaannya banyak nih. Mau ngapa-ngapain juga kan harus persiapan secara jiwa dan raga. Kalau Mbak gimana sih persiapannya? Setiap bangun pagi kan harus ada afirmasi positif ya Mbak. Kalau aku sih harus afirmasi kayak ayo kerja, semangat gitu kan. Nah ya kerja nih. Kalau Mbak gimana? Ini ya, ini aku beneran ya, aku nggak pencitraan nggak apa. Oh, nggak apa-apa Mbak. Pencitraan juga nggak apa-apa. Oke, biasanya tuh aku bangun pagi nih, sambil aku siap-siap tuh aku selalu buka Spotify, terus aku nyalain zikir pagi. Oh, agak shock dikit tapi oke. Jadi itu ini beneran karena apa ya? Ya mungkin kita selain mental kita harus tetap aman, tetap waras gitu ya. Ya bener emang ini Mbak. Kita tetap butuh hal-hal yang berkaitan dengan agama gitu ya gitu. Ya meskipun kadang ngejalaninnya tuh sambil Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sambil nangis dikit-dikit gitu ya, tetap harus semangat gitu sih. Bedanya aku sama Mbak kelihatan di sini. Mbak dengerin zikir pagi kerja pagi. Aku coba tebak apa Mbak? Apa? Coba tebak. Podcast horor Mbak. Tiap pagi. Itu tiap pagi Mbak. Jadi aku mau ngapain make up ya Mbak ya, aku nggak dengerin lagu Mbak, nggak dengerin apa-apa, lagu yang senang-senang, sedih-sedih enggak Mbak, aku dengerin podcast horor. Ini ya, apapun channelnya tuh yang favorit pokoknya ada 3 sekian, masa di positif di sini kan nggak mungkin nih. Ada 3 itu pasti aku dengerin tiap pagi, istirahat kerja Mbak, dengerin podcast lagi, ngelanjut. Podcastnya tuh sejam Mbak, jadi tuh aku mandi tuh HP tuh aku bawa Mbak sambil dengerin itu Mbak. Sambil dengerin podcast horor. Ini aku baru ketemu sih orang yang seunik ini ya. Sambil make up sambil dengerin podcast horor. Iya. Biasanya kalau kita ngedengerin podcast kan kita sambil ngebayangin gitu. Nah ya itu enaknya Mbak, ngebayangin sambil ini make up, jadi gak kerasa. Tiba-tiba udah jam 7 aja. Horor gitu. Tapi enak sih Mbak kayak gitu, itu kan membangun mental ya. Itu mentalku jadi ke situ Mbak. Jadi membayangin astagfirullah, tapi kayak ada aja kan mood orang kan. Tapi harinya ikut horor enggak? Oh, untungnya sih enggak, tapi beberapa iya gitu loh. Mbak kan juga sering ketemu orang kan sama stakeholder kan di Pertamina sesuai cerita podcast kemarin nih ya Mbak. Kan menghadapi beberapa mood nih Mbak. Dari kalau aku nasabah ya Mbak, kalau Mbak kan berarti klien stakeholder kan ya, ketemu orang gitu ya. Ketemu orang. Kalau kayak gitu pas moodnya Mbak gak enak gimana Mbak? Nah ini yang alhamdulillah ya, ketika kita ya meskipun di pagi itu kita harus tetap semangat tadi ya. Semangatnya macam-macam, nggak cuman kita dengerin zikir aja gitu, tapi dengerin lagu-lagu itu juga. Jadi sampai kantor itu biasanya nyalain laptop gitu ya. Jadi itu kubikel itu ada beberapa teman-teman ya di satu fungsi. Nah itu kebetulan kubikel kami tuh cukup yang paling rame dibanding kubikel-kubikel yang lain. Jadi setiap pagi tuh pasti udah nyalain musik tuh nonstop sampai sore, sampai pulang kerja. Jadi itu salah satu cara ngebangun mood. Nah, cara ngebangun mood yang lain adalah gimana caranya kita tetap kelihatan seneng, kelihatan riang gitu ya, tetap kelihatan bahagia gitu. Meskipun orang lain di sana nggak tahu kita kalau malam tuh nangis sendirian gitu.
Nah, kita itu. perkaranya beda kayaknya, nangisnya apa. Beda nih. Kayaknya nggak ada yang di pikiranku nih, kayaknya Mbak nggak pernah nangis soal sesuatu kan. But you know what I mean. Yang mana nih? Aduh. Tapi as long Mbak kalau ketemu contoh kliennya udah kayak gereng gitu loh Mbak istilahnya. Nah, ini itu ya apa Mbak kamu? Nah, ini kan kebetulan wilayah kerja. Nih ya tahu. Aku udah langsung masuk. Ya, wilayah kerjaku ada di ya salah satu salah satu wilayah yang itu memang notabene orangnya cukup menggunakan nada-nada yang agak tinggi gitu. Nggak boleh disebut ya kalau bisa. Nah, boleh nggak disebut nggak ya? Nggak boleh ya kayaknya. Nggak apa-apa ya. Ya udah Bismillah dulu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah juga Nggak gitu masalah. ya. Harusnya sih nggak. Karena memang kebetulan di wilayah Madura, wilayah Bangkalan gitu ya, orang-orangnya kan memang nada-nadanya itu cukup tinggi. Tapi ya udah, kita memahami itu sebagai salah satu memang kebiasaannya gitu. Bapak kan. aku juga Madura loh Mbak. Oh, Jadi warga Madura. iya, kayak ngobrol sama tukang sate loh Mbak, ngomongin Madura Mbak. Oh, Jadi nggak gitu. ngerti aku. Iya. Kayak gitu Mbak, aku minta 10, ternyata cuma dibeliin 7. Oh. Wes pengeh Mbak kata awal. Jadi tuh kok Pak beli 10 ya, terus ngomong Madura Mbak, ternyata sampai rumah itu 7 Mbak. Soalnya nggak dibolehin sama Dari bapak. Iya, makanya ngomong dari Iya. Madura ya itu. Nah, Tapi itu. nadanya ternyata tinggi Mbak memang. Memang ada beberapa ya yang menggunakan nada-nada tinggi, ada yang bisa ya santai aja. Gak semuanya kita nggak bisa pukul rata kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mendengar atau komunikasi sama orang yang jatuhnya itu pakai nada tinggi, gak semua orang tuh bisa nerima itu kan gitu. Kadang kan ada yang merasa energinya terkuras habis gitu kan. Tapi caranya adalah gimana caranya kita tetap menjaga mood orangnya gitu. Ya itulah. Iya, Ya, makanya itulah Mbak ya. Kita kan sebagai penengah ya Mbak ya kayak gitu. ngejagain mood orang tuh gimana sih gitu. Gimana, Mbak? Jadi ya kita harus tetap ketika ngobrol kita selingin sama bercandaan gitu. Nggak semuanya kita ngobrolin kayak serius banget. Kalau serius banget ya bisa-bisa kita juga capek juga ngadepinnya gitu kan. Makanya kita harus dikit-dikit juga ngobrolnya tuh ngobrol-ngobrol yang emang guyonan gitu loh. Gitu. Tapi ada satu titik nggak Mbak, ketika ngobrol sama orang Mbak, kamu kan Mbak, terus abis itu orangnya tetap marah Mbak. Nah tapi kamu pas itu capek. Wah kayak gitu tuh gimana Mbak? How do you feel sama gimana cara kamu ngobrol sama orangnya, sama menetralisir lah istilahnya, secara mentalnya udah ke-shake kan Mbak, kayak aku ini berusaha udah ngekalemin diri terus orangnya ngegas, terus mau ngegas balik kan nggak mungkin. Iya. Kayak gimana Mbak? Kalau itu tetap ya, langkah yang paling bisa diambil adalah tarik nafas panjang. Itu beneran bisa sih, kayak Coba Mbak, tarik nafas panjang kelihatan nggak? Mbak coba Mbak. ini panjangnya sekilo nggak? Enggak ya. Ya udah kayak gitu aja lah. Terus habis itu ya udah kita coba bikin mood. Dan ketika kita ngobrol sama orang yang nada tinggi tuh sebisa mungkin kita juga ambil bawahnya gitu. Jadi jangan ketika tinggi kita juga nyoba tinggi gitu ya. Kalau kayak gitu ya bentrok nih gitu. Batu sama batu nih, ya nggak bisa dong. Berarti caranya adalah ngambil bawahnya ya? Iya, harus ngambil bawahnya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kita ini ngobrolnya tetap smiling loh ngomong kayak gini, keren banget. kita tetap yang penting ngobrolnya tetap bisa nyambung, terus nanti bisa tahu apa yang dimau sama stakeholder itu, sama orang itu. Ya inilah bedanya afirmasi ketika pagi-pagi dengerin podcast horor dan zikir. Inilah bedanya. Ya tapi nggak setiap hari juga sih aku dengerin zikir ya. Kadang-kadang pun juga dengerin lagu-lagu centil gitu, lagu-lagu galau gitu. Kadang juga ya sesuai sama isi hati aja lah gitu. Gitu. Tapi capek nggak sih Mbak? Kayak kamu berusaha buat baik-baik aja, padahal enggak secara mental nih Mbak. Ya sebenarnya mau dibilang capek tuh pasti capek ya. Cuman mungkin karena emang udah pembawaannya udah bahagia gitu ya, maksudnya bawaannya udah riang gitu, jadinya ya nggak kerasa aja. Meskipun yang penting ya udahlah pagi tuh ketemu orang sebisa mungkin kita senyum, kita menebarkan energi-energi positif dan energi-energi bahagia. Itu mempengaruhi banget sih seharian. Bahkan kebetulan kalau agak mixle. Kebetulan nih di kantor tuh kalau misal aku ketemu sama security atau sama beberapa orang gitu ya, sapaannya pasti hal pertama yang dibilang adalah, Mbak Ulil kenapa ceria terus ya gitu, kayak hidupnya nggak pernah ada masalah ya gitu. Haha, iya Pak gitu ya. Kita tetap menyambut itu dengan senang gitu ya, meskipun di malam hari kita menangis sendirian sambil ya Allah gitu. Ya kita nggak tahu gitu. Ya Ya orang nggak tahu. Tapi kalau seandainya nih
ada nggak pernah crash sama temen gitu mbak, teman kerja gitu mbak? Ada nih contoh nih, ini partnermu mbak, kamu kerjanya effortmu banyak nih tapi dia itu nggak membantumu at all lah mbak. Itu kamu negur nggak mbak kayak gitu? Pasti yang namanya komunikasi dengan tim itu ada selek-seleknya ya mbak ya. Jadi kalau misal kita ada yang nggak cocok atau apa ya pasti ditegur gitu ya. Kita ngobrol aja gitu. Bahkan aku juga pernah sih ngobrol sama temanku sampai nangis juga pernah. Gimana? Gimana? Ceritain dulu. Aduh, ini kalau diceritain juga cukup panjang, tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai bahan evaluasi tim ya gitu, supaya timnya tetap kokoh, tetap baik gitu ya. Maksudnya aku mengeluarkan unek-unekku karena aku cukup perasa orangnya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang nggak cocok, ketika aku merasa ini cukup membuatku sedih gitu ya, ketika sama orang aku bisa nangis gitu. Nangis terus habis itu enggak, tapi aman ya mbak ya pertemanannya setelah itu mbak? Aman, karena aku tidak pernah membawa masalah pekerjaan dan juga masalah pertemanan. Jadi meskipun dalam masalah pekerjaan itu slack gitu ya, tapi masalah pertemanan kita nggak pernah slack. Gitu sih. Untungnya tahu tempat ya mbak ya. Iya, untungnya, itu yang harus. Itu harus cari teman yang tahu tempat ya. Iya, tahu tempat. Tapi pas nggak tahu tempat ya nggak tahu lagi ya caranya kayak gimana. Tapi apa ya mbak ya, kayak soal mental dan kesehatan mental ya mbak. Ini kan banyak nih kayak sekarang anak remaja Gen Z itu kan kayak nggak kuat dikit kerja, kayak belum sampai 3 bulan masa percobaan lah mbak, contohnya ini seniorku gini itu. Menurut mbak itu mental mereka kenapa sih mbak? Kayak gak siap kerja kah atau gimana? Mungkin mbak pernah tahu ada yang magang mbak di temannya mbak? Ini ya kalau misalnya ngomongin masalah mental kayak gitu, aku merespon seperti itu. Ini karena aku bukan orang ahli mental, aku juga sebenarnya nggak tahu juga gitu ya. Tapi sebenarnya gimana? Setiap orang tuh pasti mengalami posisi di mana ketika kita menjadi anak baru kerja gitu ya. Kita harus misal ditempa nih dari atas gitu ya. Mungkin Mbak Resta juga pernah ngalamin itu gitu. Ya bukan pernah sih, tiap hari kayaknya. Lanjut. Nah, selama awal-awal tahun tuh aku pun juga saat ditempa tuh juga ada proses nangisnya, ada proses yang emang hampir gak tidur gitu. Karena emang bener-bener ya kita tuh kerja bener-bener gitu. Nah tapi meskipun nangis-nangis dan sedih-sedih ini dijalanin ya sebenarnya itu mental kita terbentuk. Nah kalau misalnya anak-anak yang zaman sekarang ketika mereka nggak cocok terus habis itu pindah atau apa resign atau apa nggak kuat mental gitu ya, ya mungkin karena mereka tidak biasa menerima sesuatu hal yang baru. Mungkin karena selama hidup mereka dimudahkan gitu. Karena kalau anak sekarang nih kebetulan ya banyak mereka yang semuanya aksesnya itu gampang gitu nah, ya. Iya, aku juga ngerasa gitu mbak. Aksesnya gampang, akses informasi gampang, akses yang maksudnya kebutuhan dia juga gampang ditemuin. Apalagi kan yang namanya internet apa segala macam kan juga udah makin pesat kan pertumbuhannya. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk memudahkan orang gitu. Jadi ketika ada sulit dikit ya mungkin itu yang jadi salah satu alasan mereka tidak kuat ya, tapi ya kita nggak pernah tahu alasan tepatnya itu seperti apa. Tapi gitu. mungkin kebanyakan memang gitu sih mbak, karena ada beberapa juga teman-temanku yang kerja itu yang baru, memang mereka itu lebih ke kaget aja sama kerjanya yang kayak gini-gini, nggak kebiasaan dari pekerjaan yang lama ataupun yang masa kuliah awal terus langsung kerja di ada pasti bedanya dari ke BUMN ke swasta, dari kebaliknya juga dari korporat yang istilahnya yang kayak kerja digital marketing yang di luar terus kerja ke BUMN. Dulu aku juga gitu, aku sempat kaget juga mbak pasti. Tapi kayaknya mungkin ada beberapa yang gak kaget juga, ada yang kagetnya sampai 1 bulan baru masuk aja langsung mbak aku gak kuat. Mbak semenit mbak kalau mbak ngono ya. Semenit itu udah berapa kali mbak ya? Iya berapa kali mbak. Terus kadang juga ada beberapa anak istilahnya baru aja masuk mbak, aku udah majuin surat resign, keren kan mbak, itu baru loh mbak, 1 bulan. Apalagi mungkin karena COVID juga nggak sih? Kenapa emang itu? Kan COVID juga mereka kerjanya belajarnya kuliahnya online. Aku setengah COVID mbak. Setengah COVID. Tapi mentalku kayaknya masih agak-agak gak aman sih mbak. Setengah COVID. Aku setengah COVID mbak. Bukan yang gelar S2, S3 COVID loh mbak. Enggak, aku setengah
istilahnya 1 sampai semester 5 itu aman. 1 sampai 5 aman, 6 7 aku itu COVID, udah itu vakum. Itu masih setengah COVID itu. Setengah COVID tapi mentalnya aman ya? Untuk di tempat-tempat oke ya? Oke lah Mbak, tapi meskipun sidangnya online online, tapi insya Allah aman sih Mbak. Yang penting berani aja buat. Nah itu berarti tergantung orangnya. Berani aja sih, karena kalau menurut Mbak juga mungkin sepemahaman ya Mbak, karena kalau kita nggak nyoba hal yang baru pasti kita nggak akan pernah tahu positif sama negatifnya apa aja. Itu kan bisa diambil ya Mbak ya. Ada Mbak mungkin saran nih buat teman-teman anak Gen Z sekarang, buat mereka itu siap kerja. Jadi Mbak, kita generasi apa ya Mbak ya? Mbak 9 kan, harusnya 90-an kan? Iya. Ada kita milenial ya Mbak ya? Kita milenial. Ini milenial kan ya? Mbak Rista tahun berapa lahir? Masih tuan Mbak kayaknya. Gimana Mbak sarannya nih Mbak buat Gen Z? Kita milenial kan Mbak mungkin? Iya, kita milenial. Milenial berarti apa nih saran buat Gen Z? Kan memang kita tahun ajarannya aja beda dari, menurutku aku dulu tuh masih dipukulin sama ibuku Mbak. Aku juga. Ya berarti kita sama tapi kan? Tapi nggak sering sih. Tapi nggak sering sih, jarang. Dipukulin hal yang negatif loh ya. Ini kayak untuk mendisiplinkan. Iya, untuk mendisiplinkan. Dulu Mbak, karena ibuku itu guru SD, aku tuh pernah salah Mbak. Aku diajar sama ibuku sendiri. Nah, guru SD terus aku salah Mbak. Aku kan malu ya Mbak. Nah, itu aku dijiwit Mbak secara diam-diam sebelah sini Mbak, pinggang sama ibuku. Terus sakit banget Mbak berhari-hari. Itu untuk mendisiplinkan sih, soalnya kan aku pasti itu nggak bisa matematika sama sekali itu. Nah, kalau Mbak dulu. Kalau aku nih kebetulan orang tuaku, aku jarang sih kalau misal bener-bener kayak dipukul atau apa gitu ya. Jarang lah, hampir gak pernah gitu. Cuman orang tuaku itu tidak pernah yang kayak misal aku nih salah nih. Ya bukan aku salah. Misal aku ada masalah sama temanku sekolah gitu. Terus aku ngadu ke orang tuaku. Orang tua aku nggak akan pernah ikut campur masalah yang terjadi antara aku sama temanku, gitu. Ini jadi kalau misal aku apa ada masalah gitu ya, misal aku ngadu ya ini gitu, nggak bisa, ya harus diselesaikan sendiri gitu. Nah, karena masalahnya teman dan teman. Iya. Bukan antara ini kan, kalau zaman sekarang kan kayaknya beda ya Mbak ya, kayak zaman dulu ada masalah sama temennya mama, terus akhirnya orang tuanya ikut turun tangan. Menurut aku sih juga mungkin nggak tahu ya ini bisa digolongkan salah atau benar ya Mbak, tapi karena mungkin kita growing up di zaman yang berbeda, di gen yang berbeda. Dulu dipukul sama guru, bukan dipukul ya? Iya. Aku pernah Mbak waktu SD, bukan aku sih waktu itu yang kena, teman-teman aku. Jadi kalau pagi itu biasanya waktu itu kebetulan pelajarannya agama Islam. Jadi kan namanya kalau kuku panjang itu kan ada setannya gitu kan. Kata Pak guru Nah, jadi kita tuh pendisiplinan tuh. Mbak, kukunya panjang enggak sampai 1 senti kok, dikit loh ini. Terus abis itu kita disiplinin gitu ya. Terus kalau misal ada kukunya panjang dipukul pakai penggaris. Nah, itu sama. Nah, itu tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh merasa bikin mental kita tuh kita harus disiplin. Nah, kayaknya kita ditempanya dari kecil juga Mbak, karena bener. itu bedanya sama sekarang mungkin di situ lah, ditempanya mungkin di hal yang berbeda ya Mbak. Akhirnya sekarang kena apapun itu ya insya Allah aman kita ya Mbak ya. Insya Allah aman insya Allah aman. Apa Mbak sarannya Mbak buat Gen Z Mbak? Tadi Mbak berarti sesuai background lah Mbak. Iya. Sebenarnya kalau dari Gen Z ya, apalagi masalah pekerjaan, kita tuh udah hidup di zaman yang apa-apa tuh serba mahal sih menurutku. Iya. Ya enggak. Kalau misal kita nggak usaha sendiri gitu, bahkan kan ada juga yang kayak bilang gitu ya, kalau misal Gen Z itu sulit punya aset apapun itu. Ini benar. Ya kan? Nah itu makanya karena segala-segalanya lebih mudah, terus yang dikejar adalah gaya hidup gitu ya. Jadi ya itu tadi salah satunya sulit punya aset gitu. Nah gimana caranya kita sebagai Gen Z ini tetap waras ya, tetap waras, karena PR-nya adalah gimana caranya kita tetap waras. Ya itu tadi kita coba cari apa yang sebenarnya bikin kita itu merasa penting hidup di dunia ini gitu. Terus kalau aku ya, apakah diri kita ini sudah berguna untuk orang lain?
dan juga untuk diri kita sendiri. Udah ngasih manfaat belum sih gitu. Gitu kan. Nah, kalau dari situ tuh apalagi kalau misal kita udah kerja, udah punya duit sendiri gitu ya. Kita kan bisa banyak istilahnya ya mungkin berbagi, mungkin ya istilahnya traktir teman-teman lah. Itu kan hal yang sangat kayak ya biasa aja sebenarnya. Tapi kan itu juga ngebantu apa ya? Ngebantu mempererat silaturahmi juga. Ciki gitu. aja nggak apa-apa ya kan Mbak. Ciki nggak apa-apa, es krim juga nggak apa-apa gitu kan. Lebih mudah ciki. Ciki yang Gampang ya. pasar tuh Mbak, satu renteng itu dibawa 5 renteng ke kantor kan wis seneng ya Mbak. Iya ya. benar. Jajan yang nggak pernah kita makan di rumah dibawa ke kantor dimakan. Iya benar. Entah kenapa Mbak, aku juga makan loh Mbak. Iya, aku juga nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu sih. Kayaknya emang karena di kantor tuh vibes-nya pengen ngemil terus. Iya kayaknya ya Mbak ya. Kayak itu untuk menjaga kewarasan sambil Pantesan aku bekerja, segini kita Mbak sekarang pas kerja Mbak. Beda sama pas ngemil. kuliah. Jadi Gen Z ya gitu. Jangan pernah kalian capek untuk bekerja. Karena kita harus punya aset gitu. Dan tidak lelah untuk memberikan afirmasi positif ya. Itu Harus penting ambis. sih. Harus ambis. Ini kayaknya aku nggak tahu kali. Soalnya aku nggak terlalu ya mungkin anaknya. Ambis gimana nih? ambisnya Ambis tuh- gimana dulu tapi nih? Ya, ambisnya tuh lebih ke apa yang ingin kamu capai dalam hidup sih. Oh gitu. ya ini baru ambis positif. Itu ambis positif ya, apa yang mau kamu capai dalam hidup, apalagi ya Gen Z ya. Kalau kamu pengen punya gaya hidup yang tinggi ya kamu harus bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri gitu. Jangan sampai kamu sampai gede pun juga masih minta ke orang tua gitu, karena orang tua itu nggak akan tinggal selamanya sama kita gitu. Hidup Iya. juga kayak roda kan, pasti berputar, bisa di atas bisa di bawah. Nah, dan juga kalau soal keuangan nih Mbak, menurutnya Mbak gimana sih Gen Z harus ini memplotting kebutuhan Ini nih? ya. Kayaknya ini penting nih. Karena kan soal aset ya Mbak ya. Soal aset, iya soal aset. Jadi ini Gen Z ya. Ini kalau aku tahun pertama kerja waktu itu tabunganku gak banyak karena ya itu tadi aku masih memenuhi keinginanku bukan kebutuhan. It's true. Karena penghasilan pertama. It's true. Iya. Karena aku juga gitu. Jadi kayaknya ini yang perlu pelajarin ya sama Gen Z. Ya udah nggak apa-apa. Tahun pertama kita seneng-seneng dulu, tapi tahun kedua, ketiga dan selanjutnya kita coba mikir aset atau apa yang pengen kita capai gitu ya. Nah, aku nih kebetulan ya dalam mengurus keuangan aku sebenarnya nggak ada yang kayak misal 40% harus tabungan terus atau berapa persen makan, berapa persen invest, itu enggak sih. Aku memang selama ini nggak terlalu banyak direncanakan, tapi aku lebih ke harus punya apa nih gitu. Uangku ini harus buat apa nih kayak gitu. Nah, dari situ yang akhirnya ya gimana caranya bisa mencapai angka itu di tahun tertentu gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, ini problemnya kita kan sebagai milenial maupun Gen Z kan memplotting uang ya Mbak ya. Iya. Selain juga memplotting uang Mbak, masalahnya di Gen Z dan milenial adalah soal gaji di kantor. Nih, agak sensitif tapi kita Iya, mute ya. Kalau soal gaji Mbak di kantor ini kan banyak nih, kayak baru kerja aja kalau secara standar di sini tuh di ini tuh segini, tapi kok di sini segini, itu gimana sih menurut Mbak? Kalau menurut aku ya, masalah Untuk awal gaji pertama ya, kerja. awal pertama kerja. Jujur aku aja gaji pertama tuh juga nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan mungkin dibanding dengan teman-temanku yang ada di perusahaan lain, aku paling kecil waktu itu. Tapi ya udah dijalanin aja nggak sih? Itu kayak ya udah itu rezeki kita. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya dapat apa nih. Kayak aku menjalani itu dengan ya alhamdulillah gitu ya. Terus perlahan-lahan kan bisa naik. Selain perlahan-lahan bisa naik, oh ternyata aku ada rezeki lain. Jadi konsultan, nambahin nih pemasukan. Afirmasi positif nih. Iya, benar. Jadi tetap aja dijalani ya Mbak ya. Iya sih, tetap aja dijalani. Tapi kalau misal tidak bisa diperjuangkan, ya itu yang mungkin ya perlu dipikirkan ulang gitu. Nggak semuanya harus dijalani sih. Tapi kita juga harus rasional. Selagi dijalani itu bisa kita perjuangkan ya. Misal kita mau ada benchmark buat ini nih naik apa segala macam gitu. Bisa nggak? Kalau bisa dan dengan kualitas kerja kita yang bagus, ya itu ya oke gitu. Tapi kalau kita udah dapat gaji segitu terus kita kerjanya enak-enakan gitu ya, terus kita merasa kita nggak sesuai lah sama gaji dan juga effort yang kita berikan gitu, ya itu juga
nggak enak juga gitu kan. Jadi ya lebih ke paham tanggung jawab kita aja sih. Karena kalau biasanya kan gajinya besar itu tanggung jawabnya juga besar ya Mbak. Iya Setahu- benar. Gajinya Mbak sekarang range-nya bercanda, Ya gitulah, bercanda, nggak mungkin nanyain itu. Iya. Tapi penasaran juga sebenarnya. Soalnya kalau gaji ini aja Mbak, soal konsultan nih, kayak Mbak penghasilannya per bulan nih, mental pasti kan nggak aman Mbak, karena kan kerja terus tuh Mbak tuh. Tapi secara gaji itu menyenangkan dirimu kah Mbak? Dan akhirnya mentalmu nggak kamu peduliin itu gimana gitu nggak Mbak? Ya harus nggak mau ya harus mau nggak mau ya harus menyenangkan gitu. Jadi ya sebenarnya cukup, yang penting disyukuri aja gitu. Disyukuri. Positif loh ini, padahal aku mau mancing. Nggak kepancing. Ini nih keren nih, karena afirmasinya tiap hari zikir guys, beda Ya, sama yang ini podcast horor. Nggak setiap pagi juga ya. Gak apa-apa Mbak, ini aku mendukung. Ini yang bagus yang harus dicontoh Iya. ini. Ya tapi itu penting juga ya, karena kita hablum minanas sama hablum minallahnya harus seimbang gitu. Habul minanas itu ke Manusia habul minallah ke sama Allah. oh gini, aku lupa soalnya. Ini agak baik nih. Ya Mbak, ini bahasan terakhir nih Mbak, soal mental nih Mbak. Kalau sarannya dari Mbak nih, ini kan kalau biasanya kerja itu kan masalahnya banyak, entah kita ke orang lain, ke teman, paling khususnya adalah ke pemimpin Mbak. Kalau Mbak menanggapi pemimpinnya Mbak yang memberikan pekerjaan banyak sekali di luar tanggungannya Mbak, contoh pekerjaannya Mbak itu cuma nyatat nih, tapi disuruh membaca, disuruh mengajar kayak gitu, beda lah Mbak. How do you feel Mbak? Kalau aku sih dijalanin aja ya. Ya kan ya, Karena aku padahal karena gini loh, aku nih masuk ke dunia kerja tuh kayak baru berapa tahun sih gitu, dan ilmuku tuh masih cetek banget gitu. Jadi kalau misal dimintain tolong buat sesuatu, selagi itu emang bisa meningkatkan value kita ya udah jalanin aja. Tapi kalau emang itu mengganggu pekerjaan kita secara keseluruhan, ya udah gitu. Ya udah kita bisa apa? kita bisa menyampaikan gitu ya ya. gimana cara menyampaikan? Ya bilang aja, Pak, mohon maaf untuk pekerjaan ini saya akan minta tolong disupport oleh teman saya yang ini gitu. Ini aku juga pernah kok melakukan hal seperti itu gitu. Terus Iya. Mbak respon? Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Karena kebetulan officer aku enak banget. Ini orangnya. nggak enak dia. Ini. Tapi belum pernah ketemu yang out of the box nggak Mbak? Ya ada, pasti ada. Yang bikin nangis ada, yang bikin nggak tidur juga ada gitu. Tapi ya udah, itu proses kita di tempat gitu. Kita berpikir positif aja ya, Ini meskipun adalah sambil ya Allah ya podcaster Allah. mind blowing ku juga Mbak ini, karena baru Iya. pertama kali ini ketemu. Iya. Biasanya kalau aku nanya-nanya ke orang, ya apa sih PO pemimpin outletmu, contoh kayak Mbak, pemimpinmu ya apa sih, enak gak? Ini lo kayak gini-gini lah, yo aku yang akhirnya kita tuh kepancing Mbak. Tapi kalau aku ngobrol sama kamu ini kayak positif banget ya. Ya nggak bisa Mbak. Apa zikir pagimu Mbak ya? Aduh, efeknya ya. Efeknya ya. Bisa jadi sih, nggak tahu juga ya gitu. Tapi emang enak kok, beneran. Aku ini serius gak peres. Serius gak peres. Emang enak ya, alhamdulillah. Salah satu nih ya, apalagi kita di dunia kerja, orang itu kan misal dia nggak tahan sama kerjaan tuh apa sih? Misal gaji ya. Terus habis itu yang kedua lingkungan kerja. Terus yang ketiga misal tekanan atau ya yang lain lah, misal dia dari jarak dari rumah apa segala macam, kan itu dipertimbangkan. Aku alhamdulillahnya adalah lingkungan kerjaku tuh enak banget. Jadi itu yang menurutku penting banget. Mau kamu gajinya tinggi ya, meskipun kita pasti harapannya punya gaji tinggi ya gitu. Semuanya kayaknya nggak gitu aja Mbak. Kayaknya banyak sih Mbak. Iya, semua orang kayaknya. Semua orang kayaknya. Ya, gaji tinggi, terus lingkungan kerja yang enak. Itu yang sebenarnya yang paling banyak membuat kita nyaman ya dalam sebuah situasi dan juga kondisi gitu. Yang penting lingkungan kerja nyaman. Nah, selama ini lingkungan kerjaku sih alhamdulillahnya nyaman. Semuanya juga suportif, teman-temanku juga support. Jadi misal kayak aku sedih-sedih gitu ya, ada masalah personal gitu. Terus aku di kantor lagi sedih gitu, teman-temanku ngedukung juga gitu. Jadi ada yang ngasih masukan, terus ada yang menguatkan. Beda lingkunganmu dan lingkunganku ya. Terus habis itu misal aku lagi sedih, aku nggak bisa makan nih, aku dalam waktu tertentu aku nggak bisa makan, temanku support kayak ini makan dulu jajannya, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak merasa ya alhamdulillah banget teman-teman aku. Bedanya kalau di aku lapores
gelut mana res gitu Mbak. Ya wes ya siapa mana itu kan pilihanmu. Gitu pasti lah aku Mbak. Ya, aku ada juga sih yang marah-marahin juga ada, tapi kan kita ambil yang mana yang emang bisa masuk gitu ya. Keren. Pesan Mbak untuk kesehatan mental sekarang Mbak. Untuk kesehatan untuk kesehatan mental sekarang ya, kita sebagai generasi-generasi yang 20-an ini ya, yang 20-an ini kita harus tetap waras gitu ya. Jangan pernah mencoba untuk self diagnosis gitu. Oh iya. Sekarang banyak yang kayak gitu ya. Iya. Jangan sampai kita kayak gitu. Jadi kalau misal kita lagi stres, ya udah, nggak ada salahnya kita ya itu tadi mendekat ke yang pencipta kita. Nggak ada salahnya kita datang ke psikolog gitu. Nggak ada salahnya kita curhat ke temen. Tapi ya itu tadi harus kita lihat dan kita saring-saring teman mana yang memang support ke kita dan mana yang emang sebenarnya cuma kepo aja. Karena ya kita nggak pernah tahu ya pikiran orang kayak gimana, hati orang kayak gimana. Kita nggak pernah tahu orang itu benar-benar tulus support kita, sayang sama kita atau enggak, atau dia tuh sebenarnya cuma kepo sama kehidupan pribadi kita gitu, atau kehidupan yang lainnya lah gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi, nggak ada salahnya kita mengikuti banyak webinar, nggak ada salahnya nangis juga, karena nangis itu adalah salah satu bentuk untuk menyehatkan mata dan juga hati kita. Gitu. Pesan yang positif sekali. Terima kasih Mbak Ulil untuk sudah hadir membahas kesehatan mental dirimu dan diriku ya Mbak, dan teman-teman yang di sana. Semoga pesan dari Mbak Ulil bisa memberikan insight baru lah ya untuk teman-teman, karena kan biar tidak diambil negatifnya aja tapi positifnya itu penting ya Mbak ya, karena kan kalau seandainya diberikan banyak pekerjaan sama pemimpin ataupun siapapun di luar job desk, diambil aja positifnya. Siapa tahu memang itu untuk upgrading diri. Untuk ngeluh-ngeluh nggak apa-apa. Ngeluh-ngeluh nggak apa-apa. Mau kamu senangis apapun, sesedih apapun, ngeluh ngomel sepanjang hari nggak apa-apa. Tapi ya udah, terima aja. Nanti kita nggak ngerasain itu dalam waktu dekat gitu. Kita nggak ngerasain hasil dari tempaan itu tuh dalam waktu cuman 1 bulan 2 bulan gitu, tapi kita akan ngerasain waktu itu dalam beberapa tahun kemudian. Ya betul, udah keren banget ini yang closing Mbak Ulil jadi. keren. Terima kasih ya Mbak Ulil sudah datang di sini. Kita closing dulu sama ke kamera. Terima kasih, saya Resta dan saya Ulil. Sampai jumpa kembali. Bye bye.